Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program Dialog Khusus JTV Kediri. Dan tema kita pada episode ini adalah tentang teror pilkada dan siapa yang bermain. Menjelang pilkada 9 Desember 2020 telah terjadi realitas politik di Kabupaten Kediri, mulai prediksi tentang calon tunggal, dan yang kedua tentang teror di rumah Bupati, dan yang ketiga merapatnya mantan Bupati Kediri Sutresno kepada kubu Dito. Dan ini menambah menarik sekali untuk didiskusikan terkait dengan fenomena realitas yang ada di Kabupaten Kediri. Dan sore hari ini telah hadir ke studio siar JTV Bapak Dr. Heru Marwanto selaku dosen ya Pak. Dosen. Kalau melihat Pak Heru itu saya masih teringat rektor terus karena lama menjadi rektor. Ya, terus yang kedua Bapak Bahrudin, Sekretaris PC NU Kabupaten Kediri. Terima kasih kedatangannya di studio JTV. Dan langsung ke Pak Heru ya, selaku akademisi sekarang. Kalau dulu kan yang paham politik, pengamat, terutama di Kota Kediri. Masuknya gerbong Sutresno ini kalau dalam kacamata Pak Heru itu seperti apa? Karena kita tahu bahwa ini sudah tidak mungkin lagi ada calon, meskipun di last minute bisa terjadi, tapi kayaknya 99% ya. Oke. Ini kalau orang apatis ini Pak Heru, apakah ini benar-benar sudah selesai pilkada di Kabupaten Kediri ini? Gimana Pak Heru? Ya, kalau saya melihat dari sisi pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu kan, pada intinya kan memang harusnya mencerminkan kondisi yang betul-betul keinginan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, dalam mencari figur kepala daerah yang betul-betul mewakili aspirasi masyarakat. Jadi satu sisi saya sangat menyayangkan kalau hanya satu calon apalagi kan ya beliau memang dalam artian lahir di Kediri, mungkin selama ini lama di Jakarta sana. Nah, jadi tantangannya sangat besar sekali, mungkin bahasanya perlu penyusuan. Untungnya beliau termasuk kategori generasi muda, harapannya bisa lebih cepat, tapi ya bagi saya sendiri ya sangat menyayangkan kalau hanya satu figur, karena ini jelas bukan wujud demokrasi seutuhnya. Meskipun kan di undang-undangnya, di aturannya kan tidak masalah. Iya, tidak masalah. Secara etika saja kita sangat menyayangkan, karena apalagi kan juga sebenarnya banyak partai di kabupaten. Oke. Kalau kita beralih ke NU, jadi hari ini kan mungkin berharap-harap cemas, ini teror ini apa ini? Terorisme atau radikalisme atau memang settingan? Bagaimana ini NU menyikapi kasus teror di ini yang dalam tanda petik mengatasnamakan NU juga? Gini Kang April, kalau saya melihat itu teror atau bukan, saya pikir kalau mau neror itu sekalian yang besar gitu loh. Karena kalau kita lihat sini hanya mainan anak-anak kembang api itu aja. Dan saya dengar-dengar malah tidak meledak gitu kan. Tapi sejauh itu NU juga harus tetap hati-hati. Artinya apa? Bagi NU apapun itu, kalau toh itu sudah merasakan kepada masyarakat, maka itu sudah ranahnya pihak-pihak yang berwajib. NU menunggu bagaimana nanti kerja dari pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah itu, walaupun toh NU juga adalah yang diutus untuk juga mengikuti perkembangan dari masalah itu, karena mau tidak mau NU itu sudah ditulis di situ, walaupun saya sangat yakin sekali bahwa, dan bukan hanya saya saja, saya pikir orang-orang itu yakin tidak mungkin lah NU untuk melakukan hal-hal seperti itu.
kasarannya ngomong ngobrol saja sudah mantap kok, ngapain dengan teror. Oke, kembali ke Pak Heru. Jadi kalau prediksi Pak Heru, kalau dalam politik kan prediksi itu nggak apa-apa, salah benar kan nggak apa-apa. Bebas, bebas. Oke, terus kalau terkait dengan teror petasan ini, kira-kira motifnya kira-kira apa Pak Heru ini dikaitkan dengan pilkada ya, karena ini sudah jelas ngomong tentang NU, meskipun dalam tanda petik NU jelas tidak mengakui itu sebagai orang NU, yang melakukan itu orang NU. Monggo. Jadi memang lepas karena belum kita tahu persis tertangkap apa sih oknumnya itu tadi, tapi kita melihat bahwa ya ini merupakan satu bagian tadi dalam mencederai demokrasi pemilihan. Jadi ingin menganggap bahwa ini loh hasil daripada pemilihan pilkada di Kabupaten Kediri ini tidak demokrasi, artinya ada unsur teror, ada unsur calon tunggal dan artinya juga ya mungkin istilahnya calon-calon yang lain akhirnya juga tidak punya kesempatan mungkin yang lebih potensi untuk bersaing kan gitu. Karena kalau kita melihat juga tidak menutup kemungkinan juga khawatir juga ya. Kalau seandainya nanti dua calon ternyata malah ini jadi apa namanya istilahnya, kalau istilah di calon tunggal lawan bumbung kosong. Bukan jadi calon lawannya ini yang diprediksi kalah malah ternyata menang. Nah itu istilahnya, saya agak lupa. Jadi ada kekhawatiran juga bisa juga dalam artian. Akhirnya mungkin dibuat calon tunggal lebih baik lawannya bumbung kosong dalam arti gitu. Oke. Jadi kalau bicara teror ini ada teror yang serius dan tidak serius tadi, Mas Bahrudin, Kang Bahrudin. Jadi kalau sebenarnya ini mungkin nggak ya dilakukan orang NU itu sebenarnya, kalau kita mau ini ya, karena ini kayak orang awam pun melihatnya kayak dulinan gitu ya, kayak main-main gitu. Saya pikir kita tetap menunggu saja. Kalau saya nanti berbicara itu tidak mungkin dilakukan oleh orang NU, tapi tiba-tiba ternyata betul orang NU kan, akhirnya saya tidak benar. Kalau kita mau bersabar, itu nanti menunggu hasil kerja pihak-pihak yang berwajib. Kalau toh itu nanti orang NU, maka ya harus kita proses bagaimana urusannya. Karena apa? Sampai hari ini pun kita patut bersyukur karena warga-warga NU yang ada di bawah itu tidak begitu terpengaruh sekali dengan adanya teror yang disampaikan itu. Ini Kang Bahrudin, jadi ada anggapan di sebagian orang, ini saya melihatnya kembali prediksi-prediksi politik. Kalau bicara politik kan mudah-mudah saja karena endingnya kadang juga mudah gitu. Betul. Terus jika dikaitkan dengan teror ini, sikap ini apa ada sinyalemen NU sekarang kan belum jelas ke arah mana, mendukung calon atau ke bumbung kosong misalkan kalau nanti terjadi bumbung kosong betulan, karena sebelum ada pendaftaran dan penetapan calon kita tidak bisa berandai-andai, jadi tapi kan kita bicara prediksi nggak apa-apa gitu. Gimana? Ada hubungannya nggak kira-kira? Begini Kang April, NU itu kan bukan partai politik. Jadi saya pikir kalau NU harus bersusah-susah untuk bersikap, saya pikir ya memang itu boleh. Tapi setidaknya hari ini NU itu sedang lagi konsentrasi untuk program-program yang selama ini sudah terkendala dengan adanya pandemi ini. Sehingga sebetulnya NU hari ini konsentrasinya di masalah-masalah dakwah, masalah-masalah pendidikan. Kemudian tiba-tiba ada hal-hal seperti ini, mau tidak mau kita harus pecah konsentrasi untuk masalah itu. Kalau nanti masalah, kita tidak mau mengandai-andai apakah nanti calonnya tunggal atau terjadi head to head dan seterusnya. Tapi setidaknya memang hari ini warga NU juga lagi menunggu tentang sikap NU nanti seperti apa. Cuma masalahnya memang sampai hari ini NU juga belum menentukan sikap karena ini belum jelas calonnya nanti siapa. Pendaftaran baru dimulai awal September 4 sampai 6 September. Dan itu pun nanti NU mesti akan mempertimbangkan masa-masa. Karena dalam hal ini perlu satu pemimpin yang betul-betul nanti maslahah untuk umat. Siap.
Kalau Pak Heru menilainya terkait dengan ya nggak sebut spesifik ke NU lah, ormas. Jadi kekuatan apa power dari ormas itu ketika pilkada seperti apa? Karena pengalaman Pak Heru di kota kemarin gimana? Ya kalau saya melihat kan ya NU ini kita masuk kelompok ahli sunnah wal jamaah, taat. Jadi ya sepanjang memang para sesepuh ulama itu sangat mayoritas sekali di kabupaten ini. Jadi tadi kalau dikategorikan yang melaksanakan teror itu NU, saya enggak yakin. Enggak perlu teror gitu. Satu orang kiai ini Pak Farudin aja maju aja sudah dipertimbangkan orang selesai kan gitu. Maksudnya kan gitu. Tapi dalam konteks ini ya kita menganggapnya tadi ini kekuatan besar. Jadi nah kalau kekuatan besar dan dia sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi partai politik, artinya kalau diberdayakan oleh siapapun calon kepala daerah untuk membangun daerah, besar sekali potensinya. Nah justru ini justru bagi saya bisa menjadi tantangan gitu, harus berani mendekatkan diri dan tidak hanya menjanjikan, tetapi betul-betul memberdayakan kondisi yang ada. Iya, kalau ke Kang Barudin, sebenarnya keinginan NU itu seperti apa? Maksudnya ada target khusus kalau tataran normatif memang kita harus punya pemimpin yang jelas ya. Tapi dalam kacamata spesifik ke NU bagaimana? Begini Mas, saya ingin mengasumsikan ya. Jadi mengurus NU itu sebetulnya sama dengan mengurus negara. Artinya apa? Kalau negara ngurus urusan pendidikan, NU juga ngurus pendidikan. NU ngurus negara ngurus pertanian, negara ngurus ekonomi. NU itu juga ngurusi hal yang seperti itu sama. Maka ketika terjadi masalah-masalah yang terkaitan dengan pemilihan kepala daerah, maka harapan NU itu ya memang akan melahirkan pemimpin yang betul-betul maslahah. Maslahah itu dalam arti bukan hanya di sekedar janji di awal saja, tapi itu nanti akan dilihat proses dia ketika memimpin itu. Karena apa? Ya, banyak orang bilang kalau mau ada pilihan janjinya kan mesti banyak. Tapi hari ini karena saya melihat NU sedang lagi kompak-kompaknya, maka banyak warga NU berharap itu nanti NU bisa memberikan sebuah pencerahan kepada warganya untuk mendukung siapa, tapi sampai hari ini memang belum ada putusan, sehingga harus dipikir masa-masa bagaimana nanti NU harus mendukung calon yang ke depan. Oke, jadi sikap NU masih ditabayunkan atau dimusyawarahkan. Ya betul, setidaknya menunggu, karena kalau kita mengandai-andai nanti kita mendahului proses-proses yang sedang berjalan, ini malah nanti khawatirnya ada salah langkah. Dan hari ini memang kepercayaan warga Nahdlatul Ulama sangat dipertaruhkan sekali. Kita tidak ingin memberikan satu keputusan justru nanti mencederai warga NU yang ada di bawah. Oke, terima kasih. Pemirsa JTV Kediri, menarik sekali diskusi, tapi saya boleh mencatat ada beberapa yang harus diperhatikan, maksimalkan terkait dengan apa yang terjadi di kultur NU dan bagaimana proses pilkada itu akan berjalan. Tapi yang jelas menilik statement Gus Dur yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Kita akan kembali setelah yang mau lewat.